ini kita pertemuan pertama berkaitan dengan pembelajaran dari 3.1 KD-nya adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, kronologis, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Tentunya berkaitan dengan hak asasi manusia ini merupakan bagian daripada hak dan kewajiban kita semua. Untuk itu maka materi ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan di awal sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini absen ganjil ya? Ganjil. Oke, absen ganjil. Saya absen di kelas 12 MIPA 1 saja. Aliyah Nur Hasanah. Hadirah. Terima kasih. Kemudian Aliyah Aulia Pesantren. Pesantren. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar berkaitan dengan bab 1 ya, tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya perspektif itu adalah pandangan ya. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hak asasi manusia atau keterkaitan hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya yang dikatakan hak asasi manusia? Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah HAM, gitu kan, hak asasi manusia. Karena ini sebenarnya adalah sebuah kehidupan, ya, sebuah kehidupan yang berjalan. Maka hak dan kewajiban itu sebenarnya ini sudah diatur di dalam sebuah pertama mungkin ini kelompokkan itu sudah dikonsep, ya, sudah dikonsep. Artinya sudah dibuat oleh siapa? Oleh para pendiri negara kita pada waktu itu. Perumusan daripada Pancasila itu sendiri. Yang mana perumusannya? Nah, kita Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, sebelum itu dibuat konsep tentang perumusan Pancasila. Itu adalah sebenarnya nilai ideal yang sedang dirancang pada waktu itu. Yang mana nih nilai idealnya? Pertama, perumusan dasar negara Pancasila itu yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Nah, apa yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Ketika itu secara lisan dan tulisan itu ada sedikit perbedaan. Namun yang diambilnya adalah rumusan Pancasila yang dikonsepkan oleh Muhammad Yamin secara tertulis. Nah, bagaimana yang sekarang ini? Gitu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan dalam perusahaan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu diambil konsepnya tentang nilai ideal Pancasila itu. Kemudian ada konsep lain ketika itu dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai proklamator. Hanya pada waktu itu ketika sedang dimusyawarahkan, pendapat Pak Karno mungkin agak kurang diterima gitu. Karena apa? Karena konsep Pak Karno itu menempatkan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan di sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa yang berbudayaan, 4. Kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang diterima oleh BPUPKI ya ketika itu ya di
dibuat lagi nama PPKI, itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI dan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bunyinya itu seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kalau itu adalah nilai praksis. Nah, nilai praksis itu adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada di sini juga. Di sini ada 45 butir. Ada 40 butir. Makanya kalau belajar dengan Bapak, saya bilang berkali-kali harus bawa undang-undang biar kita sama-sama menganalisis gitu. Nah, di sini butir-butir Pancasila itu ada 45 butir setelah di amandemen 1, 2, 3, 4. Ada yang tahu nggak? Amandemen ke-1 tahun berapa? Berubah bergerak gitu. Jadi boleh bertambah yang butir-butir Pancasila itu mah. Boleh sampai dengan, bahkan sekarang bukan 45 butir lagi seperti yang tertera di sini. Sekarang sudah 54. Nanti kalau misalnya terjadi lagi amandemen perubahan, bisa jadi amandemen ke-5 ini butir Pancasila bertambah terus gitu. Nah, maksud Bapak dari nilai-nilai Pancasila yang sifat praksis itu seperti misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ butir pertamanya adalah setiap warga negara Republik Indonesia percaya terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, nilai ideal tadi yang disebutkan oleh Bapak ya di rumusan Pancasila itu. Kemudian yang kedua adalah dinilai instrumen yang ada di dalam Undang-Undang 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 aturan ini gitu ya. Bab 1 itu kita berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan hak? Nah, ini tidak terbaca ya kalian, tapi oke lah Bapak bacakan yang ada di sini dulu konsepnya menurut teori. Maka hak itu adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Nah, itu kewajibannya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh semua individu agar mendapatkan haknya secara layak. Nah, kemudian di sini kita kaitannya dengan warga negara di tahun 1999. Ada yang ingat bunyinya? Ayo, siapa yang ingat? Ada yang ingat nggak tentang hak itu apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Berapa? 39 tahun 1999 itu adalah tentang hak. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu, setiap orang, dan melekat serta hak itu bisa dituntut olehnya secara paksa. Jadi kita harus meneliti kasus-kasus terjadinya pelanggaran di Indonesia gitu ya. Apa contohnya? Sebenarnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu banyak. Misalnya tentang apa? Ada yang tahu nggak kasus-kasus pelanggaran? Ya? Perbudakan. Nah, itu perbudakan. Dulu ada kasus apa ya, pembunuhan tokoh HAM Munir gitu. Kita langsung aja kepada contoh ya tentang kasus ya. Nah, kasus yang terjadi penganiayaan. Nah, ini kriminalnya ya. Terhadap buruh berawal dari 2 orang buruh asal Lampung Utara atas nama Andi Gunawan dan Junaidi yang sudah bekerja selama 4 bulan. Kedua orang tersebut kemudian melarikan diri dan melapor bahwa terdapat bentuk penyiksaan di pabrik kuali milik Yuki tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh bos pabrik tersebut, Yuki Rawan tersebut. Nah, ini berlapis katanya hukumannya gitu. Coba kita lihat di sini apa itu yang terjadi. Nah, ini beritanya dari Tempo, majalah Tempo. Jakarta, Kepala Divisi Advokasi dan HAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Tahu kue lapis? Tahu kan kue lapis itu? Itu kan berlapis-lapis gitu. Nah, ini juga sama. Kalau diibaratkan berlapis-lapis, tentunya di sini hukumannya nanti berat gitu.
dilakukan oleh pabrik pembuatan aluminium balok dan kuali di Kampung Bayu Opas, Desa Lebakwangi. Saat dihubungi Tempo Sabtu 4 Mei 2013, penganiayaan, penyekapan, gitu ya. Ada pemerasan, pelanggaran hak tenaga kerja, pelanggaran perlindungan anak dan perdata juga dan nilai uangnya gitu. Mungkin itu gaji yang tidak dibayarkan. Gitu ya. Nah, peristiwa ini bermula dari laporan 2 buruh asal Lampung yang melarikan diri, tadi itu kronologis, dari tempat kerjanya tersebut karena mengalami siksaan, perlakuan kasar, penyekapan, dan tidak ada pemberian hak-hak yang wajar. Nah, haknya apa tadi? Mungkin ya mestinya kan menerima gaji gitu kan. Nah, inilah hukuman yang terjadi setelah beliau melakukan kesalahan tentang perbudakan, tentang pelanggaran. Selain itu, Yoki juga dituntut untuk membayar denda restitusi kepada 62 karyawannya sebesar 17,8 miliar. Ya, jadi dia harus bayar tuh selama terjadi peristiwa penyekapan itu, dituntut seperti itu, gitu ya. Itu tuntutannya dari jaksa penuntut umum. Dalam surat tuntutannya, Agus menyatakan bahwa Yuki telah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, yaitu ya pelanggarannya di Undang-Undang Nomor 20 tentang perdagangan. Ini juga masuk dalam HAM gitu. Pasal 88 Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini juga salah satu pelanggaran yang beliau kerjakan, ya. Dan ini di bawah umur, dan itu banyak karyawan yang di bawah umur gitu. Itu sudah pelanggaran. Jadi mereka karyawan di bawah umur, di bawah umur itu ya belum usia kerja lah gitu, masih dalam usia pendidikan. Misalnya masih 17 ke bawah, itu kan masih di SMA gitu kan. Karena nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hak asasi manusia. Nah, inilah yang dikatakan nilai instrumental gitu. Di sini ada tertulis aturan-aturan mengenai hak asasi manusia. Bagi SMA, disitulah derajat manusia oleh pemerintah ditinggikan derajatnya tentang pendidikan. Nah, kemudian kewajibannya, hak itu hak Anda ya, itu hak Anda. Nah, kewajibannya apa? Gitu. Tentunya kalian kewajibannya belajar dengan baik. Pemerintah sudah menyediakan alokasi gitu untuk pendidikan. Silakan disiapkan barangkali dari kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari apa yang Bapak paparkan dari materi. Sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya dengan cara mengacungkan tangan, gitu ya, dari bab 1 dan mungkin dari peristiwa tadi tentang contoh kasus Yuki Irawan itu. Oke, dari kelompok. Oke, dari kelompok 3. Dari pertanyaannya apa yang ingin ditanya? Acung, nama, perkenalkan. Nah, berdiri. Oke, terima kasih. Apa? Perkenalkan, nama saya Rinda Mahari. Delegasinya 1 akan memberikan pertanyaan kepada seputar HAM. Mengapa di Indonesia masih banyak kasus seperti bullying ataupun penindasan yang lain yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, padahal Indonesia merupakan dewan anggota PBB dan menjadi dewan HAM di PBB. Terima kasih. Kenapa sering terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Nah, ini salah satunya atau beberapa poin yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran warga negara terhadap peraturan. Nah, itu yang pertama. Rendahnya warga negara terhadap peraturan. Ini mungkin perlu pelatihan. Jadi setiap warga negara, ya termasuk kita warga negara itu, kadang-kadang kita lupa gitu, atau kadang-kadang kita tidak sadar. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu kita menyepelekan tentang aturan. Penyebab yang lain, yang kedua, ya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya si bos pabrik Yuki Irawan itu, dia punya jabatan, dia seorang direktur,
dia menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak memenuhi kewajibannya, misalnya membayar upah daripada pekerja. Bahkan ini malah disekap dalam sebuah kamar yang pengap, kemudian diadakan penyiksaan gitu kan oleh mandor gitu. Itu karena perintah daripada Yuki Irawan sang bos itu, dia menyalahgunakan kekuasaannya atau egoisme gitu. Artinya apa? Artinya ya terlalu dirinya sendiri itu kuasa gitu. terlalu kuasa gitu. Artinya dia selalu mementingkan kekuasaan dirinya tentang haknya, padahal dia tidak mementingkan kewajibannya gitu. Sehingga dia melanggar hak dan kewajiban itu. Dia terlalu mementingkan hak gitu, kuasa hak yang menuntut sampai dengan titik temu titik akhirnya gitu tentang tuntutan itu. Tapi dia tidak melaksanakan kewajiban, tidak menyadari itu gitu. Artinya dia terbalik, seharusnya kalau menuntut hak itu kan harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak, sehingga dapat melanggar tentang kejadian hak asasi manusia. Teknologi itu ya sekarang itu masa-masanya teknologi gitu. Semua orang harus canggih gitu ya dengan teknologi. Namun teknologi ini juga tidak semuanya positif gitu. Yang kita terima penegak hukum di lalu lintas gitu ya, polisi lalu lintas itu bersikap cuek, bahkan istilahnya itu terlalu diskriminasi gitu. Misalnya ada orang yang tidak pakai helm naik motor, yang sebelah itu karena jauh dari dia dibiarkan lewat, kalau dikit kencang ditewak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawati dari kelas 12 NIA 1. Izin bertanya, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk pelaksanaan hak tidak sampai melanggar hak orang lain? Nah, bagaimana upaya gitu ya? Misalnya ya kalau kita sudah mengalami tentang kesalahan, itu berarti kita harus introspeksi diri, tidak melakukannya kembali. Tentunya dengan segala penyesalan. Kayak tadi tuh bos Yuki Irawan gitu. Kalau dia tidak menyesal, dia menepuk dada, itu tidak ada solusi. Berarti pelanggaran HAM masih kuat gitu. Tapi si Yuki ini kan diberikan satu hukuman misalnya, ya hukuman berapa tahun? 13 tahun. Nah mudah-mudahan dengan hukuman itu dia menyesal. Perkenalkan, nama saya Resti Sri Lestari dari kelas 12 NIA 2. Izin bertanya. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan kehidupan. Dari pernyataan tersebut, apakah hukuman mati termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menantang untuk kita pecahkan. Jadi pertanyaannya, apakah hukuman mati itu melanggar HAM, hak asasi manusia? Nah itu pertanyaannya. Nah sedikit saya harus pikir. Ini pertanyaan berat. Ya, karena saya suka menerangkan kepada Anda tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Atau saya katakan bahwa hak asasi manusia itu bukan hanya dari lahir seperti Pak ahli kita jawab atau di Undang-Undang Nomor 13 tahun Nomor 39 tahun 1999 itu sejarahnya saya katakan sejak dalam kandungan gitu. Karena bayi dalam kandungan itu hidup gitu. Dan itu harus dijaga oleh ibunya gitu kan, tidak boleh dibunuh gitu dan lain sebagainya. Itu harus lahir, bagaimanapun itu adalah hanya Allah yang memberikan suatu kehidupan. Sangkut pautkan dengan kematian atau tadi dengan hukuman mati. Apakah ini adalah melanggar HAM? Apakah di Indonesia dilaksanakan hukuman mati? Melanggar HAM tidak? Menurut Anda? Tergantung kesalahannya. Tergantung kesalahannya. Bahkan di Islam dirajam gitu ya, yang melakukan perzinahan sampai sampai mati kan? Iya. Itu perintah dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi tanda kutip hukuman mati yang memang pelanggarannya begitu berat menurut Al-Quran kan dirajam gitu dan tidak melanggar HAM. Nah sekarang Bapak ingin menampilkan kesimpulan yang Bapak sampaikan dari materi dari awal sampai akhir. Langsung aja ya Pak. Ya ke sini. Jadi menurut saya dari
contohnya seperti tadi penyekapan, disekap, ditendang, dipukul dan segalanya, berarti itu masih banyak yang melanggar. Kenapa banyak yang melanggar? Menurut saya karena hukum di Indonesia masih lemah, tidak seperti di negara lain. Sampaikan hari ini ya 2 kali 45 jam. Namun buat kalian ada tugas ya untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya tolong diperhatikan gitu ya. Silakan oleh Anda dikerjakan dalam kertas lembar, dalam cetak gitu ya, tugasnya untuk dikerjakan. Nah, tugasnya Anda kerjakan hanya mencek sehari-hari di mana kriteria sebagai berikut. 1 selalu, 2 sering, 3 kadang-kadang, 4 tidak pernah. Nanti Anda kerjakan. Kalau misalnya Anda kadang-kadang, ya secara jujur aja, gitu ya, kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang itu? Kenapa kadang-kadang itu? Anda berikan alasan. Lupa. Nah, bisa di sini alasannya karena lupa, gitu. Nah, jelas gitu. Jadi ada di sini contrek apa? 3 ya? 3 contrek. Alasannya karena lupa. Dari ini penilaian singkat. Untuk penilaian kognitif, ya untuk penilaian kognitif tadi saya sudah memberikan penilaian secara pribadi, ya. Ketika Anda menyimpulkan apa yang peristiwa yang terjadi, itu juga sama dengan pertanyaan secara kognitif, ya, pengetahuan tentang hak asasi manusia. Nah, oke, terima kasih kepada kalian semuanya atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan dari materi yang sudah Bapak sampaikan ada manfaatnya, dan kita lanjutkan materi untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.